Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta pertemuan pada hari ini, baik yang langsung hadir di sini maupun yang melalui Zoom, yang sama-sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita melaksanakan pertemuan Ini nak, kepala ini sekolah misalnya tekanannya se-Sulawesi berapa, Selatan. pressure-nya berapa. Kan ada barometer fan-nya berapa. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi beberapa kesempatan yang lalu mulai tanggal 28 Mei kami menyampaikan undangan dan alhamdulillah telah direspon oleh para kepala sekolah itu yang terdaftar kurang lebih 200 orang yang telah menyampaikan kesediaannya untuk hadir, baik yang hadir secara langsung di SMK Muhtar Ilmu maupun yang melalui Zoom pada hari ini. Saya melihat melalui Zoom ini hadir 27 partisipan atau 27 orang, mungkin lambat laun nanti semakin banyak yang bergabung. Kemudian pada kesempatan ini di ruangan ini juga telah hadir kepala sekolah ada yang dari Tanah Toraja, ada yang dari Takalar, ada dari Maros, dan ada dari Pangkep, serta teman-teman di Makassar ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan ini untuk menjalin silaturahim antara sesama kepala sekolah swasta SMK swasta se-Sulawesi Selatan. Ini baru langkah awal untuk menghimpun daripada kebersamaan kita dalam suatu wadah yang kita sebutkan dengan Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta se-Indonesia, khususnya untuk Sulawesi Selatan ini. Kemudian selanjutnya bahwa kegiatan ini kami prakarsai karena memperoleh mandat. Saya, Akmal Umar dengan Pak Hendrik memperoleh mandat untuk pembentukan pengurus wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang kami telah kirimkan melalui grup WA kita. Kemudian selanjutnya bahwa pada kesempatan ini susunan acara kita yaitu tadi sudah kita registrasi saling lihat satu sama lain. Kemudian ini adalah pembukaan. Sedikit saya ingin jelaskan secara singkat daripada gambaran singkat daripada forum komunikasi kepala sekolah SMK se-Indonesia ini. Seperti juga yang telah kami kirimkan di WA. Jadi forum komunikasi kepala sekolah SMK ini itu adalah organisasi yang resmi, organisasi yang formal. Kenapa dikatakan formal? Karena ada 3 tanda dari satu organisasi disebut dengan formal, yaitu yang pertama mempunyai aturan tata tertib yang jelas. Kemudian mempunyai struktur organisasi secara jelas. Kemudian memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan terdaftar di pemerintah. Jadi kita lihat bahwa forum komunikasi SMKS ini adalah perluasan dari MKKS. Perluasan dari MKKS. Kalau MKKS tidak mempunyai pengurus secara nasional dan tidak memiliki anggaran dasar dan juga tidak memiliki dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu semacam paguyuban saja. Beda dengan FKK SMKS ini. Nah, itulah makanya kita mencoba menggagas untuk membentuk daripada forum ini untuk menjadi wadah perjuangan dan wadah pemersatu dari sesama kepala sekolah SMK swasta. Alhamdulillah kita lihat bahwa di Sulawesi Selatan ini terdaftar dari Dapodik, terdaftar itu sebanyak 263 SMKS, kemudian yang tidak aktif sebanyak 52, kemudian yang aktif
itu yang masih aktif sampai sekarang sebanyak 211 SMK, 112 SMK. Kemudian kita lihat pada hari ini alhamdulillah ini sesuai dengan daftar yang ada, cukup quorum untuk kita melaksanakan pertemuan pada hari ini. Saya lihat di dalam daftar yang ada ini, dari wilayah 1 yaitu Makassar Maros, itu ada 71 SMK yang terdaftar untuk hadir yaitu sebanyak 44 SMKS. Kemudian wilayah 2 Goa, wilayah 2 Goa itu 15 SMKS, semua 15 juga terdaftar sebagai peserta pada hari ini. Kemudian wilayah 3 Bone, wilayah 3 Bone itu ada sebanyak 15 SMKS yang siap hadir pada kesempatan ini adalah 11. Kemudian wilayah Wajo, Sopen, dan Sidrap wilayah 4 ada 12 SMKS dan siap hadir juga 12. Kemudian wilayah 5 dan 6, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar, itu ada 19 SMKS dan yang siap hadir adalah 18. Kemudian wilayah 7 Takalar, Jeneponto, itu ada 13 SMKS dan siap hadir adalah 10. Kemudian wilayah 8 Parepare, Pindrang, Baru, ada 17 SMKS dan siap hadir juga 17. Kemudian wilayah 9 Pangkep, yaitu 5 SMKS dan siap juga hadir sebanyak 5 dan 5. Kemudian Enrekan, Tanah Toraja, Enrekan, Toraja Utara, dan Tanah Toraja. Ini 44 SMKS dan siap hadir 39 SMKS. Dan wilayah 11, Luwu dan Kota Palopo, itu ada 19 SMKS dan siap juga hadir 19. Dan yang terakhir adalah wilayah 12, yaitu Luwu Timur dan Luwu Utara. Itu ada 8 SMKS dan siap hadir 8 SMKS. Sehingga dengan demikian maka sangat quorum kita melaksanakan pertemuan dalam rangka pembentukan daripada Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta se-Sulawesi Selatan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu, baik yang hadir secara langsung, terlebih lagi yang hadir secara tidak langsung melalui online ini. Kemudian pada kesempatan berikut sesuai dengan agenda acara kita ini, yaitu adalah karena pada kesempatan ini hadir wakil ketua Forum Komunikasi SMKS Indonesia, dan ada juga hadir ketua wilayah 5. Dan pada kesempatan berikutnya kita akan memberikan kesempatan untuk memberikan sepatah kata dalam rangka acara kita pada hari ini. Saya memberikan kesempatan yang pertama, yaitu Wakil Ketua Forum Komunikasi SMKS Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Nur Alamsah dari SMK Tritunggal Makassar. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anda kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah
Bapak Profesor Dr. Haji Al Umar juga Pak Menteri Yunan, Pak, dan Suara kecil sekali. yang saya muliakan dan saya banggakan semua Audio rekan-rekan kecil. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir lewat Zoom. Pada kesempatan ini saya memberikan sedikit permohonan maaf Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen juga tidak bisa hadir di acara ini karena sesuatu dan lain hal. Itulah penyampaian saya kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Sebagai pengurus pusat, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dalam rangka pembentukan pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta SMK Swasta Indonesia Selatan, dan mudah-mudahan forum ini bisa berlanjut dan berkembang dan memberikan manfaat bagi semua teman-teman, Bapak Ibu, yang nantinya mudah-mudahan bisa nanti memberikan manfaat buat kita semua dalam rangka kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta. Benar apa yang disampaikan Pak Prof tadi bahwa memang forum kami ini dibentuk tahun 2022 bulan April, deklarasinya di Jawa Barat, dan alhamdulillah saya dan Pak Sekjen sebagai inisiator waktu itu untuk membuat forum ini. Kita akan membuat lembaga ini karena selama ini kita semua bergerak dalam sektor masing-masing, wilayah masing-masing, dan juga pribadi masing-masing. Saya mengatakan bahwa alangkah baiknya barangkali kalau kita membentuk suatu wadah untuk menghimpun semua kepala sekolah SMK swasta di seluruh Indonesia ini, sehingga nanti kita bisa melalui satu lembaga untuk menyampaikan aspirasi semua sekolah SMK swasta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi saya sangat mewakili pengurus pusat mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak mandataris dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kenapa? Ada sudah kurang lebih 16 sampai 17 forum di tingkat provinsi sudah hadir dan sudah diberikan SK oleh Bapak Ketua Umum. Besar harapan kami bahwa insya Allah akan terbentuk nantinya 36 provinsi, karena yang hadir kemarin di Karawang itu kurang lebih 24 provinsi. Jadi mudah-mudahan kita masuk nanti dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat anggota, khususnya kepala sekolah atau sekolah SMK swasta Indonesia. Demikian barangkali sambutan saya mewakili Ketua Umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan sepatah kata atau sambutan dari Wakil Ketua Pengurus Pusat dari Forum Komunikasi SMKS Indonesia. Pada kesempatan berikutnya, saya mempersilahkan Bapak Henry Yunan, SHSE, untuk memberikan sepatah kata selaku Ketua Wilayah 5 Forum Komunikasi yang mewilayahi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Beliau juga adalah kepala sekolah dari SMK SMK Publik Makassar. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya juga pada hari ini kita selalu diberikan kenikmatan, kesehatan, kekuatan dan rezeki barangkali yang berlimpah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah se-Indonesia Pak Nur Alamsyah. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Akmal Umar MSI yang diberikan mandat langsung oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Sekolah se-Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Kepala Satuan Pendidikan SMK Swasta Sulawesi Selatan yang baik berada di tengah-tengah kita di ruangan ini maupun yang melalui secara Zoom maupun virtual. Saya selaku Ketua Wilayah 5 yang menaungi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Cukup berat tanggung jawab saya yang diberikan oleh teman-teman di FKKS SMK Swasta Indonesia. Perlu saya sampaikan, pembentukan FKK SMK Indonesia ini terbentuk pada tanggal 21 Oktober 2021. Ini terbentuknya itu di daerah Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Ini adalah hasil inisiasi teman-teman kepala sekolah SMK swasta seluruh Indonesia, yang terutamanya itu ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, dan Sulawesi Selatan. Pak Nur Alamsyah adalah salah satu inisiator. Ada 4 inisiator yang mendirikan ini FKK se-Indonesia. Pengesahan FKK ini cukup lama, yaitu kurang lebih 1 tahun. Itu tepatnya itu di tanggal 13 Oktober 2025. Yang unik daripada FKK ini adalah pembentukannya di hari Jumat, pengesahannya di hari Jumat, dan alhamdulillah pengukuhan dan pelantikan pengurus FKK SMK Indonesia ini juga telah dikukuhkan atau dilantik oleh dari Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 17 Mei 2024. Juga berkenaan hari Jumat. Jadi barangkali momen hari yang baik untuk FKK SMK Sulawesi Selatan ini untuk bergerak ke depan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa pembentukan FKK Sulawesi Selatan ini cukup lama? Molornya sekian tahun. Semenjak 21 Oktober 2021 terbentuk dan 13 Oktober 2022 baru memperoleh hak atau legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, dan setelah itu di tahun 2024 tanggal 17 Mei baru ada namanya pengukuhan atau pelantikan. Saya memang selaku Ketua Wilayah 5 mengulur waktu agar forum ini benar-benar diketahui oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga pada tanggal 17 Mei kemarin
teman-teman sudah dilantik langsung di gedung kementerian di lantai 13 kalau tidak salah itu, maka kami langsung bergerak bahwa Sulawesi Selatan segera membentuk forum komunikasi kepala sekolah SMK Sulawesi Selatan. Ini barangkali hal-hal kenapa yang selama ini dari 2021 terbentuk Sulawesi Selatan baru sekarang bergerak. Sekarang kita tidak ada alasan bahwa legalitas sudah kita perolehi. Pengukuhan langsung dilantik dari kementerian. Sehingga pada hari kesempatan ini saya mau sebagai Ketua Wilayah 5 mengharapkan bahwa segera hari ini terbentuknya forum komunikasi kepala sekolah Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada tuan rumah sekaligus mandator Profesor Dahlia Ajak Umar di sekolahnya di SMK Mutiara Ilmu kami berada sekarang, dan di teman di belakang-belakang ini adalah teman-teman kepala sekolah SMK swasta yang hebat-hebat, ada yang dari Toraja, ada yang dari Pangkep, ada yang dari Maros, dan sebagian juga ada berada di wilayah Makassar. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan karena waktunya 15 menit dikasihkan kepada saya. Tentunya harapan besar saya sebagai Ketua LL5 sudah terbentuk 2 provinsi. Mudah-mudahan ini hari. Yang pertama di Sulawesi Barat sudah terbentuk FKK-nya. Yang sebentar lagi insya Allah di Sulawesi Selatan dan menyusul di provinsi-provinsi yang lain. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendrik, Ketua Wilayah 5. Jadi sesuai dengan yang kita dengarkan, maka wilayah Sulawesi Selatan, insya Allah kalau terbentuk hari ini, kita sepakat membentuk hari ini, adalah wilayah yang pertama setelah pengukuhan dari Menteri Pendidikan. Ya, setelah dikukuhkan FKK ini, FKK SMKS ini pada beberapa kesempatan yang lalu. Pada 17 Mei baru saja pada 17 Mei 2024. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ya kita di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah itu 211 sekolah menengah kejuruan swasta, di mana jumlah siswa itu sebanyak 30.014 orang. Ini adalah potensi yang sangat besar untuk kita bersama-sama di dalam memajukan daripada sekolah swasta ini. Jadi dalam sesuatu perkumpulan, katakanlah organisasi seperti ini, itu akan terbentuk dan akan langgeng apabila kita yang pertama satu tujuan. Yang pertama kita satu tujuan semua, tujuan kita. Ya, jadi ketika tujuan kita sama, maka itu akan membuat kita semakin terikat di dalam kelompok atau organisasi. Kemudian yang kedua adalah kita satu harapan. Kita satu harapan, tentu kita sama-sama punya harapan ke depan untuk sekolah-sekolah kita itu semakin maju. Dan yang ketiga, itu bisa saja kita dipersatukan karena kita merasa ada hal, ya, ada hal kalau katakan bahwa ada sesuatu hal yang sama-sama kita rasakan yang timpang. Ya, sama-sama rasakan. Inilah yang akan menjadi pengikat kita, yaitu tujuan, harapan, dan kalau kita katakan, kalau lebih kasarnya lagi, karena ada kekecewaan yang sama. Ada kekecewaan yang sama. Inilah yang perlu kita pupuk, ini yang perlu kita bersama untuk selalu mengikat diri di dalam suatu silaturahim di forum komunikasi ini. Setelah mendengarkan tadi dari wakil ketua dan
ketua wilayah 5, maka pada kesempatan ini dengan jumlah yang sebanyak 39 orang dan jumlah kita di sini ada 30 lebih, 30 lebih, hampir 40 lebih, maka saya ingin bertanya, apakah sepakat kita pada hari ini membentuk forum komunikasi kepala sekolah menengah kejuruan Sulawesi Selatan? Ya, Sepakat. 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 Baik, berarti kita sepakat dengan kita ketuk palu kalau begitu. Ya, kita ketuk palu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sepakat pada hari ini tanggal 4 Juni untuk membentuk forum komunikasi kepala sekolah menengah kejuruan swasta Sulawesi Selatan. Kemudian berikutnya kita melangkah pada acara berikutnya, yaitu tentang struktur organisasi kita. Di slide mungkin sudah dilihat dan sudah dikirim juga melalui WA itu, kita lihat dengan melihat struktur organisasi pusat dan juga berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga mengacu pada wilayah lain. Tetapi kita juga menyesuaikan dengan kondisi Sulawesi Selatan. Dalam rancangan struktur, ini masih disebut rancangan karena perlu kesepakatan. Kalau kita sudah sepakat, maka rancangannya hilang, akan menjadi struktur pengurus FKK SMKS Sulawesi Selatan. Jadi ada ketua umum, ada wakil ketua, ada sekretaris umum, ada wakil sekretaris, ada bendahara, ada wakil bendahara. Bagaimana sampai di sini? Setuju. Setuju? Usul, Setuju. usul. Oke. Baik, Usul, kalau usul. sudah tersetuju. Ada usul. Usul, lalu. Ada Ya, usul silakan. dari lu, Pak. Dari Luwu ya, silakan. Ya, saya lihat ini pimpinan harian ada 6. Bisakah bilangan ganjil 5 saja di luar wakil bendara? Kan uang tidak akan terlalu banyak, Ji. Sekarang sistem transfer kalau memang butuh dana, Pak, tidak terlalu repot. Mungkin usul begitu, Pak. Makasih. Ya. Wakil bendahara. Kita juga mengantisipasi manakala misalnya bendahara ada halangan-halangan tertentu. Ya, ada halangan-halangan tertentu sehingga mungkin masih diperlukan adanya wakil bendahara. Masih diperlukan adanya wakil bendahara. Justru saya mengira bahwa ini mau ditambah. Misalnya ada wakil ketua, sekretaris, wakil bendahara. Justru sekiranya mau ditambah, tetapi kalau memang sudah seperti ini ya, maka kita akan tetapkan seperti ini. Tidak ada wakil ketua dan wakil sekretaris, Pak. Ya. Dalam konsep sudah ada posisi wakil ketua dan wakil sekretaris, Pak. Ya. Oh, ada di bagian. Baik. Ini dua. Ya, jadi ini maksudnya. Ya. Jadi jadi begini. Itu berdasarkan dari struktur kepengurusan tadi itu, maka lahirlah struktur organisasi. Ini bisa disesuaikan. Tapi yang utama yang kita tetapkan adalah struktur kepengurusan yang tadi. Kembali ke slide yang tadi. Ya, ini dulu yang gambar itu gampang kita sesuaikan. Artinya kalau kita sudah sepakati ketua umum 1 orang, wakil ketua 1 orang, sekretaris umum 1 orang, wakil sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang, wakil bendahara 1 orang, kalau itu kita setujui, maka kita tetapkan pada hari ini. Setuju. Oke, lanjut. Ya. Ya, setuju. Baik, kalau setuju. Oke, setuju. Lanjut, kita lihat bidang-bidang. Ada berapa itu bidang?
678 ya. Bidang organisasi dan kelembagaan. Bidang pengembangan profesi kepala sekolah. Bidang pengembangan karir dan kesejahteraan GTK. Bidang bantuan hukum, advokasi dan perlindungan profesi. Bidang industri dan dunia kerja. Bidang lomba dan keterampilan siswa. Bidang dana dan usaha, dan bidang kerjasama antar wilayah. Kalau kita melihat di kepengurusan pusat dan beberapa wilayah lain, itu lebih banyak daripada ini. Tetapi kita mencoba mengambil, merancang yang lebih simpel lagi, yang mengcover daripada seluruh kepentingan kita. Kita lihat yang pertama adalah bidang organisasi dan kelembagaan. Ini nanti mempunyai tupoksi tugas, yaitu bagaimana pengembangan organisasi ini dan bagaimana kelembagaan ini untuk lebih lagi berkembang ke depan. Misalnya pembentukan daripada pengurus-pengurus di kabupaten dan seterusnya. Kemudian bidang pengembangan profesi kepala sekolah. Ini sangat penting untuk kita semua kepala sekolah, bagaimana peningkatan kompetensi daripada kepala sekolah. Kemudian bidang pengembangan karier dan kesejahteraan GTK. Nah, ini juga penting, yaitu bagaimana pengembangan dari para guru-guru kita. Pengembangan karier dan guru-guru kita, termasuk juga kesejahteraannya. Kemudian bidang bantuan hukum, advokasi dan perlindungan profesi. Ini juga sangat penting, artinya manakala ada, mudah-mudahan saja tidak, manakala ada kita yang tersangkut dengan hal-hal tertentu, maka bidang bantuan hukum, advokasi dan perlindungan inilah yang kita harapkan untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian bidang industri dan dunia kerja. Nah, ini seperti kita ketahui, kita ini SMK adalah vokasi, maka ini juga sangat penting ini, industri dan dunia kerja. Kemudian bidang lomba dan keterampilan siswa, ini juga penting untuk kita menjadi satu struktur agar anak-anak kita itu kita bisa selalu mengadakan lomba-lomba persahabatan, keterampilan siswa antara SMK swasta. Kemudian bidang dana dan usaha, ini juga penting sekali karena bidang dana dan usaha ini merupakan juga darah daripada organisasi yang ada. Bagaimana caranya bidang dana dan usaha ini juga untuk supaya pendanaan itu bisa tercukupi atau terpenuhi. Kemudian bidang kerjasama antar wilayah. Inilah yang mengkoordinir nanti untuk seluruh wilayah-wilayah yang ada di kabupaten kita ini. Di kabupaten kita. Kita ada 12 wilayah. Ini kita mengambil wilayah ini berdasarkan dari pembagian dari dinas provinsi atau distrik provinsi. Jadi ada wilayah 1 sampai dengan wilayah 12. Bagaimana dengan bidang-bidang dulu? Ada tambahan atau apa? Cukup, Pak. Ya, ada bidang yang memang selama ini sedikit-sedikit kita dimintai lagi tentang alumni kita ini. Ya. Alumni-alumni. Jadi bagaimana kita tambah bidang itu? Bidang penelusuran alumni. Tracer. Ya, bidang penelusuran alumni. Kita tambah 1. Setuju. Ya, oke. Atau masih ada bidang lain yang kita butuhkan? Ya. Ya. Ya, di karir semua. Ya. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bidang. Baik. Penelusuran yang ditambahkan adalah bidang penelusuran alumni. Ya. Ya, ya trust study. Ya, oke. Baik, 9 bidang. 9 bidang ya. Ya. Ya, setuju. Baik. Kalau begitu kita ketok palu. Baik, jadi selesai.
bidang-bidang. Kemudian berikutnya adalah koordinator wilayah. Saya kira ini kita bagi. Wilayah 1 Makassar Maros, wilayah 2 Goa, wilayah 3 Bone, wilayah 4 Wajo Sopeng Sidrap, kemudian wilayah 5 dan 6 itu digabung. Berhubung karena Selayar sebenarnya tidak ada SMKS. Tetapi untuk ke depan siapa tahu nanti ada. Nah, siapa tahu nanti ada. Dan tidak bagus juga kalau dalam SK itu hilang wilayah 6. Maka digabung saja wilayah 5 dan 6, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Selayar. Kemudian wilayah 7, Takalar, Jeneponto. Kemudian wilayah 8, Parepare, Pinran, dan Baru. Kemudian wilayah 9, Pangkep. Wilayah 10, Enrekan, Toraja Utara, Tanah Toraja. Wilayah 11, Luwu, Kota Palopo. Dan wilayah 12, Luwu Timur dan Luwu Utara. Saya kira ini tidak bisa dirubah-rubah ini. Karena ya silakan. Ya, saya kira itu bagus, cuma koordinasinya dengan Cabdis. Karena pembagian wilayah ini berdasarkan Cabdis, Caban Dinas. Ya, jadi wilayah 1 Maros itu 1 Cabdis, wilayah Goa 1 Cabdis, dan seperti itu. Saya kira juga Dinas Provinsi ini sudah memperhitungkan daripada sekolah-sekolah di dalam Cabdisnya itu. Kalau kita rubah, bisa berubah Cabdis. Kita berubah Cabdis lagi nanti. Misalnya kita satukan antara atau kita pisah Maros dengan Makassar. Siapa Cabdisnya? Itu kan koordinasinya menjadi menjadi panjang atau menjadi rumit. Saya kira tidak apa-apa kita ikuti saja 12 daripada wilayah ini berdasarkan Cabdis masing-masing. Bagaimana? Setuju. Setuju. Oke, baik. Betul. Ya. Ya, jadi ya santai saja, Pak. Santai saja. Jadi tidak usah terlalu tegang. Ya, santai saja. Oke. Baik, jadi struktur organisasi kita ini sudah kelihatan, sudah selesai. Tolong bagannya ditampilkan berikut. Seperti ini. Akan kelihatan seperti ini. Nanti kita sesuaikan. Seperti itu ada Ada penasehat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah masih perlu penasehat lain? Cukup oleh. Kemudian pembina, Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Kepala Bidang PSMK, Distrik Sulawesi Selatan. Kemudian cabang dinas distrik wilayah 1 sampai dengan 12. Itu adalah pembina. Ya, kemudian ada ketua, ada wakil ketua. Kemudian dibagi ke kiri kanan, ada sekretaris, ada bendahara. Dan di bawahnya itu adalah bidang-bidang tadi, ditambah 1 bidang tambahan tadi. Tambah 1 bidang. Kemudian di bawahnya itu ada koordinator wilayah. Ada koordinator wilayah masing-masing. Nah, itu struktur kita yang kita rancang. Dan kalau kita sepakati, kita ketok palu, menyatakan bahwa rancangan ini menjadi struktur kepengurusan yang kita akan kirim ke pengurus pusat. Ya. Bagaimana? Setuju. Setuju, baik. Setuju, baik. Oke. Keras-keras. 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 Oke. Ya. Jadi di sini ramai, Pak. Ya.
Kalau yang melalui Zoom itu 37 orang, di sini juga ada 37 orang, ada 38 orang. Ya, 38 orang. Ya, alhamdulillah kita ramai di dalam kesepakatan kita pada hari ini. Pada hari ini. Jadi struktur organisasi sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian berikutnya, tentunya untuk mengisi struktur kepengurusan, struktur organisasi itu perlu kita menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat sesuai dengan struktur organisasi kepengurusan yang ada. Oleh karena kita ini kan tidak berada dalam suatu ruangan yang langsung, ya, berada pada suatu ruangan yang langsung yang kita bisa bertatap langsung, maka yang biasa dilakukan dalam suatu organisasi adalah mempercayakan atau membentuk formatur untuk menyusun kepengurusan itu. Cuma diminta kepada kita semua ketika kita telah memilih atau menetapkan formatur, maka kita betul-betul mempercayakan kepada formatur itu untuk mengisi struktur-struktur organisasi yang ada tadi. Ya itu. Ya seperti itu. Ya seperti tadi itu. Jadi seperti itu. Sekarang pemilihan formatur. Yang pertama dulu berapa orang? Tunggu dulu. Berapa orang dulu formatur yang kita harus melalui prosedur yang benar. Nah, jangan. Jadi seperti di Jokor, jangan. Kita harus prosedur yang benar ini. Ya. Berapa orang kita? Ya. 13 orang. Ya. Boleh. Ya, boleh. Enggak masalah banyak, enggak digaji sini. Enggak digaji, enggak masalah. Ya. Ya. Halo, tidak ada suara. Begini. Barangkali tunggu dulu. Ya, oke. Ya. Oke. Ya. Baik. Oke. Ya. Baik, jadi begini. Penasehat. Ya. Ya, tunggu dulu. Tolong dulu. Penasehat sudah jelas pemerintah provinsi, kemudian pembina itu yang terkait langsung dengan pendidikan, mungkin tempat yayasan itu adalah pengarah. Ya, pengarah. Jadi kita tambah satu, itu pengarah. Memang di pengurusan pusat juga ada pengarah. Jadi pengarah yaitu yayasan SMK se-Sulawesi Selatan. Jadi bagaimana Pak yang pengarah? Ada pengarah. Jadi masing-masing yayasan kita adalah pengarah dari forum komunikasi SMKS Sulawesi Selatan itu. Ya, jadi kalau 211 berarti 200 juga pengarah. Ya, 200 juga pengarah, tentunya mengarahkan masing-masing daripada SMK-nya masing-masing itu. Oke, kita terima barangkali pengarah. Bagaimana Pak? Setuju? Jadi di kelompok atas itu penasehat, pembina dan pengarah. Oke, pembina dan pengarah. Ya. Kemudian itu tadi formatur. Kembali kita ke formatur. Ada berapa formatur yang kita usulkan? Ya. Usul Pak, halo. Halo. Oke. Kalau bisa, barangkali begini. Ya. Silakan. ya kalau bisa jangan terlalu banyak supaya tidak susah quorumnya. Usul saya 9 saja begitu. Tunggu dulu. Ya.
Ya, silakan Pak Balut. Ya, kalau bisa Pak jangan terlalu banyak supaya quorumnya tidak susah juga. Mungkin saya usul 9. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Terima kasih. Ya, 9. Ada yang mengusulkan 12 atau minimal 11 karena digabung. Cuma begini dulu. Persoalannya ini, menurut Pak Malu tadi itu koordinasinya terlalu luas, apalagi kita tidak berada di dalam satu tempat sini. Ya, sementara kita dikasih batas waktu untuk penyusunan ini hanya 45 hari sejak daripada diterimanya surat mandat itu. Surat mandat itu. Jadi bagaimana kalau misalnya yang pertama adalah formatur itu wakil ketua pusat 1, kemudian wilayah 5 1, kemudian yang mewakili di sini 1, kemudian daerah juga. Ya. Ataukah mau 11 ini, ya tunggu dulu, 11 ini ditambah dengan pengurus pusat 2 orang, ditambah juga dari Makassar. Tapi ini segera harus rapat formatur. Ya, komunikasinya ini bisa secepat itu. Ya. Ada masukan? Mengenai formatur? Yang kemudian terkait masalah deadline waktu yang telah ditetapkan oleh DPP. Ini saran saja. Ya, mari kita berpikir bersama-sama. Ya, bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik. Ya, menunjuk formatur apakah 5, apakah 9, apakah sesuai ini. Ya. Yang jelas, yang sulit di sini dalam penetapan pengurus nanti itu adalah meminta informasi dari para koordinator wilayah. Misalnya wilayah 1, ya karena diharapkan di situ 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 ada nama orang yang dikirim. Jadi masing-masing wilayah. Ya, masing-masing wilayah itu diminta Goa, Bone, wilayah 4 dan seterusnya. Wilayah seterusnya kita minta di sini. Kemudian jumlah daripada personil koordinator wilayah ini tidak harus sama. Yang memang kabupatennya beberapa boleh saja 4. Jadi kalau kabupatennya 4 ya boleh 4 di situ. Kemudian kalau cuma kabupatennya provinsi 2 bisa. Jadi tidak harus rata sama. Coba di slide. Ya di sini tidak harus sama jumlah orangnya. Tidak harus sama jumlah orangnya karena luasan daerahnya yang berbeda dan jumlah juga SMK-nya yang berbeda. Tetapi yang harus ada yaitu masing-masing ada yang ini. Adapun nanti setelah berkembang masing-masing wilayah itu boleh membuat lagi struktur organisasi sesuai dengan wilayahnya tadi. Jadi mau membentuk lagi ketua, sekretaris, bendahara, bidang apa dan seterusnya sesuai dengan kepentingan kabupaten, silakan. Tetapi dalam struktur provinsi di situ ada 2 atau 3 orang yang mewakili daripada wilayah itu untuk duduk dalam organisasi kepengurusan provinsi. Bagaimana formatur ini? Ini sebenarnya tergantung yang teman-teman yang daerah ini. Tergantung dari teman-teman daerah karena komunikasi jauh, apakah
mempercayakan teman-teman yang di Makassar atau bagaimana dengan tetap memikirkan keterwakilan daripada kabupaten kota. Sudah ada Toraja. Oh ya, sudah. Ada Jenepun tuh kalah tadi. Ah, sudah ada. Ya, ya tetap ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang melalui Zoom, adakah yang bisa menjadi formatur? Apakah ya ada yang bisa menjadi, siapa tahu misalnya memang memang SMK-nya di daerah, tetapi sebenarnya tempat tinggalnya di Makassar. Ya, siapa tahu ada yang begitu, tidak apa-apa. Ya, ya, ada yang seperti. Ya, di sini ada dari Tanah Toraja, ada Raja, ada dari Takalar, ya, ada dari Maros, ada dari Palopo, ya. Selebihnya adalah teman-teman dari Makassar. Ada dari Goa. Ada dari Goa. Ya. Mari silakan sumbang saran Bapak Ibu. Mari kita sumbang saran Bapak Ibu. Yang kita mau dengarkan adalah yang melalui Zoom ini. Jadi tidak macet ya. Tidak ada respon. Jalan Ji. Jalan Ji. Oh ya, soalnya tidak ada respon. Oh, ada juga goyang-goyang. Ya, 38 partisipan, 38 peserta. Ya. Ya, bisa usul lagi Pak, karena tidak ada yang memberi usul. Ya. Dari lu Pak. Tubuh, ya, silakan. Ya, saya konsisten dengan usul saya tadi 9 orang dengan perincian sebagai berikut. Ya. 2 dari pengurus pusat, 6 dari daerah, dan 2 dari pemegang mandat. Kalau dari daerah, kita ikuti saja pembagian plat kendaraan, Pak. Itu keterwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 2 dari plat DD, 2 dari DW, dan 2 dari DP, Pak. Makasih. Bagus juga itu. Ya, bagus juga. Oke, plat nomor. Jadi 2 dari pusat. Oke, baru tolong diulangi Pak. Ya, masing-masing 2 dari plat yang mewakili DD, Ya. DW, dan DP. Ya, berarti 4, 6. Ya, 2 pemegang mandat. 2 dari? Pemegang mandat, Pak, atau inisiator. Oh, 2. Berarti Ya, genap 9. 4, 5, 6, 7, baru 8. Oh ya, silakan ditambahkan 1 supaya tetap ganjil. Atau dikurangi 1 supaya 7. Ya. Nanti DD-nya lagi tidak cukup. Tambah. 1 lagi, tinggal 1. Atau dari Kota Makassar 1. Ya. Setuju karena luas Ya, Kota Makassar. Makassar 1. Ya, Jadi terbanyak. Saya ulangi. Pusat 2, pemegang mandat berapa? Enak, pusat juga dengan mandat itu. Oh, sama juga, ya. Oh, gini. Pusat 2, pemegang mandat 1, karena yang pemegang mandat yang 1 itu sebenarnya pengurus pusat juga. Oh iya. Kemudian DD 2, DW 2, DP 2. DW 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yap. Makassar 1. Makassar 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 Makassar. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Oke. Sudah. Jadi saya ulangi. Pusat 2, pemegang mandat 1, DD 2, DW 2, dan Makassar 2. Oke. Sudah adil. Sudah adil. Ya. Sudah adil. Sekarang yang susah ini, yang DD itu siapa saja orangnya? Siapa saja yang bisa diminta kesediaannya? Ya. Ini baru format ini. Ya.
yang mewakili wilayah Dede itu. Ya, kalau Pak Marlut apa Dede atau DW? Saya DP Pak dari Polo-Polo. DP ya, DP. DP. Oke, satu sudah ada. Satu Oh, ada. saya kira hanya ditanya Pak, bukan minta kesediaan. Ya. Oke. Halo. Termut ki, termut. Mut, termut ki anunya. Di sana. Bukan. Di sana yang termut. Ya. Ya. Tolong Pak mutnya dibuka. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Siapa yang ditanya Pak? Ya. Marlut. Saya yang ditanya Kak Pak? Ya. Iya, saya kira tadi saya hanya ditanya di mana posisi, bukan kesediaan menjadi tim formatur. Oh, saya kira sekaligus formatur. Jadi siapa ini sebaiknya ini? Kalau formatur dalam bentuk online Pak, mungkin Ya. bisa, tapi kalau untuk ke Makassar mungkin agak susah Pak karena banyak kegiatan ini. Ya, ya, Makasih. ya. Iya. Jadi sebelum pusat sudah jelas 2 orang, Pak Hendrik dengan Pak Alam. Oke, pemegang mandat saya sudah jelas. Kemudian lebih bagus barangkali Takalar satu mewakili. Takalar satu. Kemudian Maros berapa? Maros satu. Apalagi yang ada? Takalar, Toraja tadi. Toraja satu. Ya, Toraja, Pangkep. Tunggu dulu. Yang jauh-jauh dulu, Sopeng Bone atau apa yang lain. Yang jelas ini sudah ada yang mewakili Takalar, Maros, Toraja. Pangkep ada? Ada. Oh, ada Pangkep. Ya. Jadi 2, 3, 4, 5, baru 6. Baru 6 orang. Kalau begitu Makassar siapa yang bisa? Makassar. Parum, ya Makassar, Parum. Parum. Siapa lagi? Makassar. Ya. Palopo tadi. Ya, tunggu dulu. Tunggu catat dulu kembali. Enggak ada sekretarisnya ini ya. Sabar. Kalar, satu. Maros, satu. Toraja, satu. Pak Arif apa? Lu apa Polopo? Makassar. Masuk Makassar. Toraja, Makassar, Rum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makassar siapa lagi yang bisa? Pak Rum, Pak Sudirman. Atau siapa? Pak Sudirman. Siapa lagi satu? Yang satu. Ibu-ibu perempuan. Enggak ada ibu-ibu. Ya. Bantu dulu catat Takalar, namanya Pak saya lupa. Pak Hamdani deh. Tadi. Maros, Firdaus. Toraja, Pak Ahmad. Apa namanya?
Nama? Tidak. Mewakili Pak Ahmad. Siapa? Siapa? Ahmad Siregar. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, saya baca. 9. 2 pusat, Pak Hendrik dengan Pak Nuralam. Kemudian pemegang mandat, saya, Akmal. Kemudian Takalar, Pak Hamdani. Maros, Pak Firdaus. Kemudian Toraja, Pak Ahmad Siregar. Kemudian Makassar, Pak Rum, Pak Sudirman, dan Pak Ruslan. Gimana? Setuju? Oh, Baik, kita setuju. Ya. Alhamdulillah, selesai. Dari formaturnya terdiri dari 9 orang. 9 orang. Ya. Oke, 9 orang. Ya. 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 Kemudian lanjut kita lihat keputusan pertemuan kita hari ini, Pak Ahmad. Slide belakang. Ya, ini antara lain keputusan pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah Kepala SMKS Sulawesi Selatan sepakat untuk membentuk Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Sulawesi Selatan. Tapi yang sumpah kacau di sini. Ya, saya ulangi. Dengar dulu. Ya, tenang saja, tenang. Ya, keputusan pertama, Kepala SMKS Sulawesi Selatan sepakat untuk membentuk Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMKS Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, ditetapkan struktur kepengurusan dan struktur organisasi sebagaimana terlampir tadi, ditambah 1 tadi bidangnya itu. Kemudian penetapan formatur sebanyak 9 orang untuk menyusun pengurus Forum Komunikasi SMKS Sulawesi Selatan. Susunan pengurus sudah terbentuk paling lambat 10 hari setelah pertemuan ini. Bagaimana? Ya, susunan pengurus sudah terbentuk paling lambat 10 hari setelah pertemuan ini. Setuju, siap formatur? Siap, oke. Kemudian susunan yang kelima, susunan pengurus hasil rapat formatur akan dikirim ke pengurus pusat untuk di-SK-kan paling lambat tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli. Kemudian konsolidasi dan koordinasi tetap berjalan dalam proses terbitnya SK. SK pengurus Forum Komunikasi SMK Sulawesi Selatan melalui WA Group khusus Forum Komunikasi Sulawesi Selatan. Jadi kita akan membentuk WA Group khusus. Jadi semua yang telah terdaftar, semua apalagi yang hadir pada kesempatan ini, maka akan masuk di dalam WA Group khusus. Jadi tidak lagi kita mengganggu grup yang kita pakai selama ini. Jadi ini khusus untuk ini. Ya, khusus untuk grup Forum Komunikasi SMKS Sulawesi Selatan. Kemudian berikutnya, setelah terbitnya SK pengurus, Forum Komunikasi SMKS Sulawesi Selatan akan diadakan pelantikan dan rapat kerja. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti setelah terbit SK, kita akan mengadakan pelantikan dan sekaligus rapat kerja. Diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari wilayah-wilayah di luar Makassar untuk bisa juga hadir langsung di dalam kesempatan pelantikan dan rapat kerja sekaligus. Ya. Cukup keputusan kita hari ini. Ya, jadi ada 7 keputusan kita hari ini. Ada 7 keputusan kita pada hari ini. Kemudian berikutnya adalah kita lihat rencana program kerja. Ya,
rencana-rencana program kerja berikutnya ini yang kita akan bahas di dalam rapat kerja, yaitu penguatan kompetensi kepala sekolah. Ya, jadi diharapkan nanti di dalam kepengurusan akan datang itu akan mengadakan satu kegiatan penguatan kompetensi kepala sekolah. Jadi kita semua itu diharapkan ada acara penguatan kompetensi kepala sekolah. Kemudian pertemuan Wakasek kurikulum itu dalam rangka penyamaan persepsi pengelolaan pembelajaran. Kita harapkan nanti misalnya kapan libur, kapan dimulai, kalau bisa kita seragam ke Sulawesi Selatan. Ya tentu tetap dengan mengacu kalender akademik provinsi, tapi kita punya sendiri. Kemudian yang ketiga, pertemuan Wakasek administrasi dan keuangan. Ini diharapkan nanti para Wakasek administrasi kita dan keuangan itu ada pelatihan pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah. Sehingga SMKS itu seragam administrasi dan pengelolaan keuangannya. Kemudian pertemuan Wakasek kesiswaan, yaitu membahas bagaimana pembinaan OSIS dan kegiatan-kegiatan siswa, termasuk lomba-lomba, termasuk nanti lomba-lomba di situ. 4. Kemudian program kegiatan yang kelima, yaitu pertemuan Wakasek Humas, yaitu dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan promosi sekolah. Jadi kita harapkan di poin 5 ini, nanti bagaimana para Wakasek Humas kita itu berkumpul untuk bagaimana pengelolaan sistem informasi dan promosi sekolah. Jadi kita ada promosi bersama. Promosi bersama se-Sulawesi Selatan luar biasa itu. Kalau bisa kita realisasikan itu, maka akan kelihatan bahwa SMKS itu bersatu di dalam mempromosikan sekolah kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang 6, mengaktifkan MGMP masing-masing mata pelajaran. Ini sangat penting mengaktifkan daripada MGMP masing-masing mata pelajaran. Dan ini memang masuk di dalam dana BOS ini, bagaimana caranya mengaktifkan MGMP masing-masing mata pelajaran yang ada. Ini adalah untuk meningkatkan kompetensi daripada para guru-guru kita. Saya kira itu kegiatan program kegiatan ke depan yang kita titipkan kepada pengurus akan datang. Ya silakan. Boleh ditambah. Ya, vokasi. Ya. Prakerin. PKL sekarang. PKL, oke. PKL kalau tambahan ke-7, yang ke-8. Ya. Oh ya, tenaga kerja. Apa? Penelusuran. Iya, tenaga kerja. Penelusuran. Ada yang saya ingat, itu rapor pendidikan kita itu. Iya, sangat penting itu. Jangan sampai bahwa di rapor pendidikan kita itu 0. Tidak terjawab karena ketidaktahuan kita mengisi. Sebenarnya kita lakukan tetapi tidak diisi. Tidak mengerti bagaimana isi. Ini penting sekali mengenai rapor pendidikan. Rapor pendidikan. Jadi 10. Rapor pendidikan. Ya. Apa lagi? Ya, MGP. Ya. Kombel. Iya. Komunitas belajar. Oke. Ya, jadi ini baru semacam program rencana, nanti akan dibahas pada waktu rapat kerja. Jadi kita sudah ada bahan. Silakan Pak Alam. Ya, jadi kita sudah tadi membentuk formatur ya, tapi kita belum mensepakati siapa ketua formaturnya. Jadi melalui kesempatan ini tolong Bapak Ibu yang masuk tadi jenjang formatur, barangkali untuk sekarang kita menentukan siapa yang menjadi ketua formatur. Itu yang penting sekali Pak, karena
Ini menyangkut legalitas sebentar. Iya. Ya, jadi saya ulangi dulu. Selain yang tertera di slide, itu ada tambahan. Itu ya poin 6, poin 7. Menyangkut mengenai PKL, praktek kerja lapang. Yang kedua adalah penempatan tenaga kerja. Yang ke-9 adalah penelusuran alumni. Yang ke-10 adalah rapor pendidikan. Yang ke-11 adalah komunitas belajar. Kemudian ada masukan dari Pak Alam, yaitu tadi, halo. Ya, inilah kalau pada kumpul-kumpul. Tadi ada 9 formatur. Ada Pak Hendrik, ada Pak Nur Alam, ada saya, ada Pak Hamdadi, ada Pak Firdaus, ada Pak Ahmad Siregar, ada Pak Rum, ada Pak Sudirman, ada Pak Ruslan. Menurut Pak Alam sudah perlu ditetapkan ketuanya, ketua formaturnya untuk bisa bekerja. Silakan. Yang jelas jangan saya, capek Mak jadi ketua nih. Ya. Jangan. Ya, artinya saya sudah tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sepakat kalau Pak Prof sebagai ketua formatur. Alasannya yang pertama adalah dia sebagai inisiator pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua, dia juga dituakan. Dan semua konsep-konsep yang tadi dipaparkan adalah konsep dari inisiator. Jadi oleh karena itu saya usulkan sebagai penggembira dari yayasan, ya sebaiknya barangkali ya Pak Prof sebagai ketua formatur. Terima kasih. Ya, setuju Prof jadi ketua. Jadi begini, tunggu dulu. Ada permintaan saya. Saya ini sebagai inisiator. Ya, tugas saya sudah selesai. Jadi saya akan serahkan kepada formatur. Lanjutkan Walaupun Prof. saya juga termasuk formatur. Silakan pilih ketua formatur. Tugas saya Lanjutkan, sudah selesai. Lanjutkan Prof. Silakan. Prof Ketua. Lanjutkan Prof. Baik Pak, kalau saya tetap dalam pendirian Pak, apapun alasannya, kan ini awal dari pembentukan organisasi kita. Maka tentu kita arahkan, kita harapkan Pak Prof ini sebagai ketua. Makasih. Ya, bagaimana nih? 9 orang ini. Setuju Kita Prof pilih jadi ketua. format. Aduh, kenapa saya terus? Sudah, saya sudah inisiator ini. Sudah. Tugas saya sudah selesai. Paling Aduh. cepat memang Prof. Aduh. Ya. Oke. Paling tepat Kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa kegiatan-kegiatan forum kita ini tidak harus selalu di Makassar. Ya, siapa tahu misalnya Toraja siap untuk jadi tuan rumah, kita semua ke Toraja. Siapa tahu misalnya di Luwu ada siap tuan rumah, kita semua ke Luwu. Ya, Siap tentunya. Atau ke Bone kemana? Ya tentunya kita masing-masing berkontribusi. Ya tidak membebani daripada daerah itu untuk semuanya. Ya, tetapi kita mau ke depan itu pindah-pindah daerah, pindah-pindah wilayah. Pindah-pindah wilayah untuk melakukan supaya kelihatan bahwa kita ini berada pada provinsi, jangan cuma di Makassar terus. Nah, bagaimana daerah setuju? Setuju. Setuju. Mana suaranya yang lain? Suara yang lain mana? Setuju. Ya. Oke, setuju. Siapa tahu nanti. Setuju Pak, setuju. Ya. Siapa tahu Tator, Pare-Pare, Bone, ya Bulukumba, bisa semua. Kita pindah-pindah. Ya. Oke. Kenapa ya? Mau di Toraja? Jadi tuan rumah.
Tuan rumah. Tuan rumah kegiatan-kegiatan akan datang. Bagus Toraja ini karena daerah wisata juga. Ya. 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 Ya, yang jelas begini. Yang tolong dulu, yang jelas bahwa kita mengirim hasil rapat formatur untuk di SK-kan pusat. Kalau SK-nya sudah turun, kita adakan kegiatan pelantikan dan sekaligus rapat kerja. Mungkin yang pertama tentu di Makassar dulu. Oleh karena kita harapkan Bapak Kepala Dinas, Bapak Gubernur kalau perlu, kemudian Bapak Ibu Ketua DPR itu hadir. Ada momen yang bagus ini, ada momen yang bagus menghadapi Oktober. Ya, menghadapi Oktober itu, kalau kita solid semua, bayangkan ini, 211 SMKS, kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya, siswa-siswanya luar biasa, itu gaungnya besar. Gaungnya besar itu. Ya. Ya, Besar. jadi ya. Silakan Pak, ada masukan? Ada masukan? Ada masukan lagi dari yang Bapak Ibu yang Zoom? Bisa berapa itu? Ya, ya. Ya, 38. Masih 38. Ya. Ya, silakan Wajo. Silakan Wajo. Kalau ada yang masukan. Sopen Bone, Endre Kang, silakan. Ya. Cukup. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu baik yang hadir langsung maupun yang melalui Zoom, dengan penetapan dari formatur tadi, dengan penetapan formatur dan penyampaian dari kegiatan-kegiatan ke depan, program kegiatan ke depan, maka kegiatan kita ini sudah melalui proses yang benar, yang baik dalam rangka kita membentuk pengurus wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Ibu tadi itu barangkali mau bicara? Silakan Bu. Ada. Ya. Tidak ada yang, ya. Tidak ada. Ya, jadi dengan demikian setelah ada, silakan. Silakan. Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kita dengar wabarakatuh. dulu Pak Sigit, kita dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Prof dan teman-teman yang lain serta Pak Alam. Mohon maaf sekali saya kiranya mungkin bisa hadir, tapi ada beberapa hal yang mungkin jadi nggak bisa hadir. Yang perlu saya tanyakan sebenarnya dari awal seharusnya saya tanyakan berkaitan dengan mohon maaf, bukan bagaimana, mungkin ini pertanyaan saja bisa membuat kami atau saya sendiri bisa yakin bahwasanya forum ini bisa menjawab tantangan daripada SMK swasta ke depan dengan banyaknya kebijakan dari pemerintah yang sekiranya dapat mempersulit daripada SMK swasta ke depan. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana ke depannya ini forum bisa menjawab tantangan daripada perkembangan SMK swasta di Sulawesi Selatan, sehingga kami yang baru tahu ini forum punya gambaran ke depan kami harus bagaimana dan harus berbuat apa di dalam forum yang baru kita bentuk ini. Terima kasih, kiranya begitu, Prof. Baik Pak Sigit, terima kasih atas masukan dan penyampaiannya. Jadi singkat yang saya sampaikan, bagaimana forum ini menjawab tantangan daripada perkembangan dari SMKS kita di Sulawesi Selatan.
Saya kira yang pertama adalah kita perlukan kebersamaan dulu. Kita bersatu dulu, solid dulu. Ya, solid. Yang selama ini sebenarnya kita banyak. Kita banyak tetapi tidak kelihatan. Tetapi dengan kita bersatu, insya Allah gaungnya swasta itu akan kedengaran. Perlu diketahui bahwa di dalam grup WhatsApp yang kita tempati berkomunikasi selama sepekan ini, itu ada orang-orang bukan kepala sekolah. Ya, kalau kita bilang ada orang dinas, ternyata beliau-beliau itu merespon bahwa kepala sekolah ini bisa bersatu. Ya, bisa bersatu, dan kalau bisa itu kita lakukan, insya Allah tantangan-tantangan itu kita akan lakukan bersama. Lakukan bersama dan bisa kita forum ini bisa menjadi forum kebersamaan dan forum perjuangan. Cuma ada satu hal yang forum perjuangan dan forum kebersamaan itu yang menjadi tagline kita, yaitu menjadi tagline kita bahwa forum ini menjadi forum kebersamaan dan forum perjuangan sekolah SMK swasta se-Sulawesi Selatan. Nah, cuma ada satu hal yang ingin saya sampaikan, cuma kadang-kadang ada juga teman-teman itu menuntut terlalu banyak dengan pengurus. Padahal tidak memberikan kontribusi apa-apa. Misalnya diundang saja rapat tidak mau. Diundang untuk memberikan masukan tidak mau. Tetapi terlalu banyak dari punya harapan dan kemauan terhadap kepengurusan. Ini yang menjadi kendala kita. Sehingga dengan demikian, untuk menjawab itu adalah mari kita bersatu dulu. Yang pertama bersatu kita dulu. Setelah kita bersatu, maka kita buat program. Kemudian sesudah itu ya kita gaungkan. Memang forum ini belum terlalu dikenal oleh dinas provinsi. Yang dikenal adalah MKKS. Makanya kita menunggu dari pengukuhan daripada Menteri Pendidikan. Setelah pengukuhan itu diharapkan dari pihak Menteri itu akan mengirim informasi ini ke seluruh dinas provinsi se-Indonesia. Demikian juga insya Allah setelah kita mendapatkan SK, dan mengharapkan daripada Pak Gubernur, kemudian DPR, kemudian dinas provinsi untuk hadir dalam pengukuhan, kita lakukan dulu audensi kepada mereka. Audensi ini adalah memperkenalkan diri kita bahwa di Sulawesi Selatan ini sudah ada forum dari sekolah swasta. Berdasarkan dari itu tentunya saya kira pemerintah itu sudah akan memberikan perhatian yang besar kalau kita mampu untuk solid di dalam minimal 211 dari SMK swasta Sulawesi Selatan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa siswa yang bersekolah di SMKS itu mencapai 30.014 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit. 30.014 orang. Ini jumlah yang sangat besar. Ya, artinya itulah kontribusi swasta di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Sehingga dengan demikian ini penting menjadi perhatian pemerintah. Jadi yang pertama kita bersatu dulu. Selama ini kita jalan sendiri-sendiri. Kalau kita jalan sendiri-sendiri maka kita lemah. Kalau kita coba berjalan bersama, insya Allah gaungnya akan lebih besar. Gaungnya akan lebih kelihatan. Gaungnya akan lebih kedengaran. Jadi dengan demikian tentunya diharapkan dukungan kita semua. Baik yang ada di Kota Makassar, terlebih lagi yang dari kabupaten. Karena selama ini pihak-pihak terkait itu katakan yang di Makassar saja yang ini. Yang di Makassar. Tetapi kalau kita mampu bersatu semua, maka kita perlihatkan ini datanya. Seperti pada hari ini yang hadir ya kita bisa laporkan sesuai dengan daftar hadir yaitu 213 orang. 213 orang baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui WA ini. Ya ini sudah semua sudah dicatat di dalam database kita. Di database kita ini kan kita juga laporkan ke pusat bahwa yang hadir pertemuan pada hari ini adalah 213 orang. Silakan Pak, masih ada dari teman-teman yang Zoom. Saya lihat partisipan masih 37 orang. Ibu tadi ada, saya lihat ibu tadi mau bicara, silakan Bu yang dari Toraja. SMK Kesehatan Toraja ada mungkin minimal perkenalan dulu. Bapak-bapak Ibu muncul Ki, kenal-kenalan Ki dulu.
Siapa? Saya lihat cuma, Salah. cuma Pak Sigit dengan cuma Pak Marlut saja. Yang lain mana? Ada ini. Pak Kamil, SMKS Budi Hadir. Utomo. Silakan. Ya, minimal sapa-sapa saja dulu. Ya, perkenalkan dari SMKS Budi Utomo Sorako, Kabupaten Laut Timur. Sorako jauh, Siap Laut mendukung Timur. segala kegiatan. Ya, Laut Timur Alhamdulillah. jauh, Pak. Iya, makasih. Iya. Yang lain? Oke, yang Iya. lain. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Oh, Terima kasih Assalamualaikum. atas perkenalannya dulu. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Kepada yang besar. Assalamualaikum. Iya, Pak. Terima kasih. Siap. Salam. Assalamualaikum. Pak Samsul, silakan. Pak Samsul Bakri, Abe. silakan. Iya. Kami dari penanggung jawab SMKS Febri Bulukumba. Ada Bulukumba. saudaranya di Makassar, Pak, Febri Iya. Bulukumba. Bulukumba. Iya. Ya. Jadi terima kasih, Pak. Terima kasih Karena- banyak Pak Samsul Bahri terima kasih. Bulukumba. Ya. Iya. Iya. Itu saja dulu sementara, Pak. Ya, lain lagi, silakan. Ya, minimal dari wilayah-wilayah. Wilayah Cabdis. Masih ada waktu sedikit. Silakan. Marilah minimal sapa-sapa dulu. Silakan. Ada dari Sopeng, Pak Heruding, Karya Teknik Sopeng. Ayo. Ada SMK PGRI Watan Sopeng. Ada apa lagi? Yang lain. Ya. Yang jauh-jauh dulu. Yang jauh-jauh. Ya. Ada dari Wajo. SMK Kesehatan Persada Wajo. Yes, mohon izin Pak, Bapak Ibu. Silakan. Muncul. Ya, nama saya Bu Yulianti dari SMK Kesehatan Persada Wajo. Iya. Terima kasih. Iya, makasih banyak. SMK Kesehatan Persada Wajo. Silakan yang lain lagi. Iya, iya. Saya Pak dari SMK Perti Nusantara. Ya, ibu-ibu. Ajianca. Ya hadir, siap. Silakan. Saya siap mendukung Pak Prof. Silakan. Iya, Topeng. siap mendukung formatur. Ibu Haja Wahyuni, SMK PGRI Watan Sopeng. Ibu Haja Wahyuni, SMK PGRI Watan Sopeng. Ada Pak Hairuding dari Sopeng. Gimana? Ada Ibu Wahyuni, silakan. Sopeng. Ya silakan Bu. SMK Ya, PGRI Sopeng. Sopeng. Terima kasih. Terima kasih Sopeng. Iya. Iya. Iya, ya. Iya, makasih Bu Haja Wahyuni. Iya, makasih banyak. Iya, Siap sama-sama. mendukung Pak Prof. Iya, sama-sama dari Sopeng. Iya. Sekampung Ki. Iya, makasih banyak Pak Prof. Makasih banyak. Iya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dari SMK Nusantara Pangkep dan Widya Nusantara Maros. Iya, Maros. Ya, silakan. Nusantara Maros. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali adanya kegiatan ini, Prof. Semoga ke depan untuk menjadikan SMK swasta maju. Amin, amin. Amin. Ya, Amin. terima kasih. Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Dia. Assalamualaikum, SMK saya Prima tinggal di Nusantara. Laikam Pak Prof. Iya. Di Laikam. Kemudian dari yang pertama sekali saya lihat muncul tadi SMKS Eran Batu. Bu, muncul Ki. Yang pertama tadi setelah dibuka Zoom, itu yang Ibu yang pertama. Eran Batu. Ya. Selamat sore. Ya. Sore Bu. Sore, Pak. Sore. Nama saya Selcena Rerung dari SMKS Eram Batu 3 Sanggalangi. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih Bu. Ya. Ya, silakan. Selamat sore. Ya.
Ya. Jadi saya kira cukup ya. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih banyak atas luangan waktu kita di dalam bersilaturahim pada hari ini. Mulai dari pukul 1 tadi sudah ada yang masuk bergabung sampai pada kesempatan ini. Tentu harapan kita bahwa forum ini akan memberikan kecerahan dan pencerahan kepada kita semua, khususnya SMK swasta di Sulawesi Selatan. Itu tidak terlepas dari dukungan kita semua. Dukungan kita semua dalam rangka berjalannya program-program kerja dari forum komunikasi ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir sekali mohon maaf kalau sekiranya dalam mulai dari persuratan sampai sekarang ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mohon masukan-masukan yang bisa memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan di masa akan datang. Kemudian tambahan nomor-nomor HP tak semua untuk masuk di grup WA khusus. Nanti bisa dijapri ke Pak Armi. Ya, nomornya supaya bisa cepat terbentuk nomor grup khusus dari forum ini. Dijapri kemana Pak Prof? Dijapri kemana Pak Prof? Baik Bapak Ibu, sebentar saya masuk di grup besar SMK Swasta Sulawesi Selatan. Mohon kiranya untuk menjaprik saya karena tidak bisa saya simpan satu-satu kontak, jadi nanti saya undang lewat link. Tapi mohon kiranya Bapak Ibu grup kita steril. Jangan dibagikan kalau bukan kepala sekolah, khusus grup kepala sekolah, bukan juga Wakasek. Betul. Khusus kepala sekolah SMK swasta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salam kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insya Allah kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya lagi. Jadi koordinasi dan komunikasi kita di grup WA khusus kita nantinya. Ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah setiap informasi akan disampaikan pada grup WA khusus. Untuk itu nomor-nomornya nanti harap disampaikan. Saya kira sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.